Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Fatahila dari Poltekkes Jakarta 2, jurusan D4 Radiologi. Kami dari kelompok 6 Patologi akan menjelaskan tentang penyakit artritis atau biasa kita kenal dengan radang. Baiklah, saya Muhammad Ihsan akan menjelaskan pengertian dari osteoartritis rheumatoid arthritis gout. Pertama, pengertian dari osteoartritis atau dikenal juga sebagai artritis degeneratif atau penyakit degeneratif sendi adalah di mana kondisi sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung tulang penyusun sendi. Yang kedua itu rheumatoid. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendiri. Yang ketiga itu artritis gout, merupakan bentuk artritis inflamatorik yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat darah yang tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab penyakit dari gout arthritis. Awalnya penyakit ini disebabkan oleh adanya kelebihan asam urat di dalam darah atau biasa disebut dengan hiperurisemia. Jika terlalu banyak memproduksi asam urat atau tidak cukup untuk diekskresikan, maka asam urat ini dapat menumpuk dan membentuk kristal tajam yang memicu peradangan dan nyeri pada sendi dan jaringan di sekitarnya. Lalu ada faktor-faktor resiko gout arthritis. Yang pertama ada berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jadi biasanya para lelaki ini lebih rentan terhadap penyakit ini dibanding dengan wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih banyak menghasilkan asam urat dibanding wanita. Meskipun wanita yang sudah menopause itu juga akan menghasilkan asam uratnya itu sama banyaknya dengan laki-laki. Yang kedua adalah berdasarkan genetik. Nah, jadi riwayat keluarga yang pernah menderita gout arthritis meningkatkan kemungkinan berkembangnya penyakit ini pada keturunannya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu akibat gaya hidup. Nah, orang yang sering minum minuman alkohol dapat mengganggu dalam mengeluarkan atau menghilangkan asam urat di dalam tubuh. Dan juga orang yang sering makan diet purin tinggi juga meningkatkan jumlah asam urat di dalam tubuh. Yang keempat yaitu akibat obat-obatan. Jadi ada beberapa obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan asam urat di dalam tubuh kita. Dan ini resikonya sangat tinggi untuk mengalami penyakit ini gitu. Rentan sekali terhadap penyakit ini. Lalu ada berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas sangat meningkatkan risiko gout arthritis karena ada lebih banyak pergantian jaringan tubuh yang berarti lebih banyak produksi asam urat sebagai sisa metabolisme kita atau sistem metabolisme orang tersebut. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah masalah kesehatan lainnya. Itu sangat berpengaruh terhadap penyakit gout arthritis ini. Insufisiensi ginjal dan masalah ginjal lainnya dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk secara efisiensi membuang produk-produk limbah hasil dari metabolisme kita yang menyebabkan peningkatan kadar asam uratnya tinggi. Lalu orang-orang yang pernah mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, dan kelenjar tiroid yang kurang aktif. Lalu trauma atau operasi baru-baru ini juga dapat meningkatkan resiko untuk penyakit gout arthritis ini. Saya, Rizka Sekar Febriani, akan menjelaskan tentang gejala-gejala pada artritis. Yang pertama, gejala pada osteoartritis. Pada penderita osteoartritis akan muncul gejala-gejala seperti rasa sakit saat bergerak, sendi terasa kaku saat bangun tidur atau setelah lama tidak digerakkan, fleksibilitas berkurang, terdapat benjolan keras di bagian sendi yang terdampak, pembengkakan pada sendi. Selanjutnya yang kedua, gejala pada rheumatoid arthritis. Tanda-tanda yang terlihat tidak berbeda jauh dengan yang ditemukan pada pasien osteoartritis, yaitu sendi terasa hangat atau panas, pembengkakan muncul pada sendi, kelelahan, demam, nafsu makan berkurang, sendi terasa kaku, terutama di pagi hari, dan setelah lama tidak bergerak, kekurangan darah atau anemia. Yang terakhir, ada gejala pada artritis gout. Gejalanya ditandai dengan nyeri yang tiba-tiba, biasanya di tengah malam atau dini hari. Nyeri di sendi, rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. Kekakuan pada sendi menyebabkan terbatasnya pergerakan. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut,
siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan, rasa sakit yang memburuk dari waktu ke waktu, serta peradangan dan kemerahan pada sendi. Perkenalkan, nama saya Saskia Dwi Puspa Larswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan untuk osteoartritis, gout arthritis, dan rheumatoid arthritis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengobatan untuk osteoartritis. Pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi nyeri dan peradangan agar si penderitanya ini bisa beraktivitas secara normal. Biasanya dokter memberikan obat-obatan seperti paracetamol, obat antiinflamasi steroid, obat suntik golongan kortikosteroid, dan capsaicin cream. Nah, selain itu osteoartritis ini bisa ditangani dengan fisioterapi dan operasi, di mana fisioterapi ini bertujuan untuk memperkuat otot-otot di sekitaran sendi, meningkatkan fleksibilitas sendi, dan mengurangi rasa sakit. Sedangkan untuk operasi, dia bertujuan untuk menggantikan dan memperbaiki sendi yang rusak. Nah, selain pengobatan yang dilakukan seperti meminum obat-obatan, fisioterapi dan operasi, penderita juga disarankan untuk menerapkan hidup sehat seperti rajin berolahraga dan menurunkan berat badan. Nah, yang kedua itu ada pengobatan untuk gout arthritis yang biasa kita kenal dengan asam urat. Nah, pengobatan ini bertujuan untuk mengeringankan gejala dan mencegah penyakit kambuh. Jenis-jenis obat yang digunakan itu ada colchicine dan obat antiinflamasi non steroid. Nah, ketika penyakit asam uratnya ini sering kambuh dalam setahun, dokter akan meresepkan obat yaitu allopurinol yang bertujuan untuk menghambat asam urat di dalam tubuh dan meningkatkan pembuangan asam urat di dalam tubuh yang disebut probenecid. Dan pasien dan penderitanya ini juga disarankan untuk menerapkan hidup sehat seperti mengonsumsi susu yang rendah lemak, asupan protein, dan rajin berolahraga. Nah, yang ketiga ada pengobatan untuk rheumatoid arthritis yang biasa kita kenal dengan rematik. Nah, pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi gejala peradangan sendi, mencegah dan menghambat kerusakan sendi. Nah, obat-obatan yang diberikan kepada penderitanya itu seperti obat-obatan anti radang non-steroid, obat anti radang steroid, vitamin, dan suplemen. Nah, dan disarankan untuk pasien yang mengidap penyakit rheumatoid arthritis disarankan untuk menjalani fisioterapi dan operasi, di mana fisioterapi ini bertujuan untuk melenturkan sendi yang rusak, dan operasi ini bertujuan untuk menggantikan dan memperbaiki sendi yang rusak. Nama saya Sima Siva Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan arthritis gout. Jadi jika dilihat dari etiologinya, osteoartritis disebabkan oleh inflamasi atau peradangan yang timbul akibat gesekan antara tulang-tulang penyusun sendi. Rheumatoid arthritis disebabkan oleh autoimun yang secara keliru menyerang sinovium. Sinovium itu adalah selaput membran yang mengelilingi sendi. Dan arthritis gout disebabkan oleh metabolik akibat penimbunan kristal monosodium urat monohidrat. Yang kedua, jika dilihat dari daerah sakitnya. Nah, si osteoartritis cenderung menyerang sendi-sendi besar. Contohnya itu pada sendi paha, sendi lutut, dan sendi-sendi tulang belakang. Karena mereka merupakan sendi penyangga berat badan tubuh. Sedangkan pada rheumatoid arthritis cenderung menyerang sendi kecil terlebih dahulu. Contohnya itu pada metacarpophalangeal, metatarsophalangeal, dan pada arthritis gout cenderung menyerang bagian proksimal. Dan apabila tidak diobati dalam jangka waktu yang sangat panjang,
kristal tersebut dapat menimbulkan penimbunan di bawah daerah kulit sekitar sendi tersebut. Nah, disebut namanya topi. Topi ini bisa terbentuk di bagian daerah kuping telinga, di oleh kranon, dan jari-jari tangan. Dan yang terakhir, jika dilihat dari gejalanya, osteoartritis cenderung menyerang pada malam hari dan kaku di pagi hari berlangsung kurang dari 30 menit. Pada rheumatoid arthritis, cenderung menyerang di pagi hari, kaku di pagi hari berlangsung lebih dari 60 menit. Dan pada arthritis gout, dia tuh onset atau sewaktu-waktu menyerangnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.